Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Kautsar yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita masuk ke hadis yang kita beri judul kewajiban mengikuti tuntunan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang akan kita bacakan ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Al-Imam Al-Bukhari itu membawakan hadis ini pada nomor 5063, sedangkan Al-Imam Muslim membawakan hadis ini pada nomor 1401. Baik. Kita baca hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Anas bin Malik itu adalah pelayannya Nabi selama 10 tahun, yang mana ibunya memberikan Anas kepada Nabi SAW ketika beliau berusia 10 tahun. Jadi ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik berusia sekitar 20 berapa? 21 tahun. Karena Nabi meninggal itu tahun 11 Hijriah. Beliau mengatakan, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi. Pernah ada 3 pemuda yang datang ke rumah-rumah istri Nabi, lalu bertanya tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Jadi ibadah yang dilakukan Nabi di rumah itu berbeda dengan yang dilakukan di masjid. Karena umumnya ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah itu adalah ibadah sunnah. Sedangkan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, maka seyogyanya dilakukan di masjid. Falamma ukhbiru, maka tatkala mereka dikabarkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap amalan yang dilakukan Nabi itu sedikit. Faqalu, lalu mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amalan yang dilakukan Nabi itu sedikit, tetapi kalau kita bandingkan diri kita dengan Nabi,
Beliau nabi, kita ini manusia biasa. Ya, beliau dijaga oleh Allah, sementara kita, siapa yang menjaga kita? Maksudnya dijaga dari kesalahan. Adapun kita, siapa yang menjaga kita? Kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang manusia, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Nabi tidak mengatakan khoti. Khoti dalam bahasa Arab itu bisa jadi hanya satu kesalahan. Tetapi Nabi mengatakan khata'. Khata' itu dalam ilmu bahasa Arab dikatakan sebagai sigo mubalaghah. Artinya manusia itu akan selalu mengulang-ulang kesalahannya. Selalu mengulang-ulang dia terjatuh dalam kesalahan. Sehingga kita berpotensi untuk terus melakukan kesalahan. Tetapi kita disuruh untuk segera bertaubat, bukan terus bergelimang dalam kesalahan itu. Artinya kalau salah bertobat, salah ya bertobat. Itu yang harus kita lakukan. Lalu mereka mengatakan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau telah diampuni, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Sementara kita, ya. Dan Nabi SAW itu adalah satu-satunya manusia yang pahalanya tidak terputus. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Qalam, ketika Allah menyebutkan tentang wa inna lakala ajron ghairu mamnun, bahwasanya pahalanya Muhammad itu tidak akan pernah terputus. Kalau kita kan pahala kita terputus. Sholat kalau kita meninggal terputus. Puasa kalau kita meninggal terputus. Yang tidak terputus dari kita cuma 3. Itu pun kalau kita punya. Tetapi Nabi pahalanya tidak terputus. Kenapa demikian? Di antara penjelasan para ulama, karena Nabi itu adalah orang yang pertama kali yang mempraktekkan dan mengajarkan kita tentang agama yang mulia ini. Jadi pahala yang ibadah yang kita lakukan itu semuanya nanti akan mengalir kepada Nabi SAW. Sebagai orang yang pertama kali mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi betapa banyak kaum muslimin beribadah itu pahalanya juga ngalir kepada Nabi. Jadi kita berapa orang di sini yang sholat, selain pahala itu untuk kita, pahala itu juga diberikan kepada Nabi. Ya, diberikan kepada Nabi SAW. Qala ahaduhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, ama ana fa inni usolli laila abadan, maka aku akan sholat malam selamanya tidak tidur. Jadi malam itu tidak mau tidur dia. Dia akan begadang untuk melakukan ibadah sholat. Lihat, dia melakukan satu ibadah yang mulia, sholat. Dia begadang sepanjang malam untuk sholat, bukan untuk perkara yang sia-sia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku membenci untuk begadang di malam hari kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Apa contohnya? Seperti belajar, menuntut ilmu, kita baca buku, baca kitab. Begadang di malam hari boleh. Atau untuk beribadah. Tapi ibadah sholat pun tidak dianjurkan untuk dilakukan habis isya sampai menjelang subuh. Tidak dilakukan demikian. Ya. Namun kita disuruh untuk istirahat di malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai selimut. Namanya selimut itu kan untuk menutupi diri. Ya, malam itu dipakai untuk istirahat. Bukan untuk begadang perkara yang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita nggak ada kerjaan habis isya, sebaiknya sudah istirahat di rumah, lakukan sunnah-sunnah. Setelah itu ya tidur, supaya kita itu bisa bangun lebih cepat sebelum subuh. Nah kalau dia ini, dia nggak mau tidur, dia mau sholat terus. Saya mau sholat terus, ya, tidak akan tidur. Wa qala akhar, yang lainnya berkata, ana asumud dahra wala uftir. Adapun aku akan berpuasa sepanjang hari, tidak akan pernah berbuka. Jadi 365 hari aku akan berpuasa terus, tidak ada waktu untuk berbuka. Wa qala akhar, adapun yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwad abadan.
adapun aku akan membujang selamanya dan tidak akan pernah menikah. Tidak akan pernah menikah. Tidak mau mendekati wanita. Karena bagi dia menikah itu akan merepotkan dia untuk beribadah. Akan mengganggu sholat malamnya, akan mengganggu ini segala macam. Apalagi kalau punya anak kan. Anaknya masih kecil, rewel, bangun malam hari. Tiba-tiba bangun ternyata sudah sholat subuh. Kan biasanya seperti itu orang begadang itu. Kalau punya anak kecil. Belum nanti kalau sakit. Ya. Lalu apa yang terjadi? Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala. Ternyata omongan ini, omongan 3 orang tadi, berpuasa, sholat malam selamanya, ya berpuasa setiap hari, sholat malam setiap malam, tidak akan menikah, itu sampai ke telinga Nabi. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendatangi mereka. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada mereka, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, apakah kalian tadi yang bertiga mengatakan demikian dan demikian? Kata mereka, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan Nabi adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftir, aku berpuasa, ada kalanya aku pun tidak berpuasa. Wa usolli wa arkut, aku sholat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti tuntunanku, tidak mau mengikuti sunnahku, contohku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Sebelum saya bacakan pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini, saya ingin membacakan syarahnya dulu. Di antara penjelasan para ulama terkait hadis ini ya. Sebelum saya bacakan pelajaran-pelajarannya, semoga waktunya cukup. Insyaallah cukup kayaknya. Kalau enggak nanti diberhentikan waktunya dulu biar cukup. Stopkan. Tapi kita baca di sini. Disebutkan oleh yang mensyarah hadis ini, yang menjelaskan tentang hadis ini. La yambagi lil muslim an yatakallaf ma la yutiku minal ibadah. Tidak boleh bagi seorang muslim itu dia berlebih-lebihan di dalam dia beribadah kepada Allah, enggak boleh. Takalluf dalam ibadah itu enggak boleh. Takalluf itu berlebih-lebihan. Dan banyak saya dapati kaum muslimin itu beribadah secara berlebih-lebihan. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita berlebihan. Yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah ibadah yang nyaman, yang santai, yang mudah. Jangan berlebih-lebihan. Karena ingat, berlebih-lebihan at-takalluf ya, di dalam Islam itu atau al-gulu itu perkara yang dilarang. Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu, fa inna ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din. Hati-hati dengan perkara berlebih-lebihan. Karena perkara berlebih-lebihan di dalam beragama itu, itulah yang menghancurkan orang-orang terdahulu. Lihat contohnya kaum Nasrani. Ketika mereka berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam, yang tadinya statusnya sebagai nabi dan rasul dan hamba Allah biasa, ketika diagungkan secara berlebihan, naik statusnya menjadi Tuhan, disembah. Uzair yang disembah oleh orang Yahudi, dia hamba. Tapi ketika diagungkan secara berlebihan, naik statusnya, yang tadinya hamba biasa menjadi yang disembah. Maka tidak boleh berlebih-lebihan itu. Takalluf, gulu. Ya. Seseorang tidak boleh memberatkan dirinya dalam beribadah. Agama Islam itu agama yang mudah. Makanya Nabi SAW ketika beliau diberikan 2 pilihan, maka pasti beliau itu memilih pilihan yang paling mudah, bukan memilih yang sulit. Terkadang kita itu suka memilih yang sulit, padahal Allah sudah memberikan kita kemudahan dalam agama kita.
Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan dalam agama. Coba kita yang mempersulit diri kita. Begitulah negara plus 62 ya. Warganya suka yang sulit-sulit. Wa alaihi an yabta'ida anil gului muta'assiyan fi dzalika bi atqaqi khalqi wa asyahum lillah. Maka hendaklah kita menjauhi yang namanya berlebih-lebihan di dalam kita beragama, sebagai bentuk kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan orang yang takalluf, berlebihan, tidak. Nabi orang yang mudah. Ya. Nabi orang yang mudah. Kalau kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka silakan ganti dengan tayamum. Mala yatiku qaiman fis shalah. Orang yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, maka silakan dia duduk. Mudah Islam itu. Mudah. Jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita takalluf. Ya. Kadang kita suka membebani diri kita dengan perkara-perkara yang berat. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan perkara yang berat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Cuma kadang kita yang suka memberatkan diri-diri kita ini. Suka memberatkan para jamaah sekalian. Jangan memberatkan diri. Apa yang antum bisa lakukan, silakan antum lakukan. Salat malam kalau antum mampu melakukannya 3 rakaat, silakan. Bahkan kata Nabi SAW, andai kata hanya mampu mengerjakan 1 rakaat, silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada yang dilarang. Jangan berlebih-lebihan. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu taala annahu jaa salasatu rahtin wal maqsud salasatu rijal ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alu an ibadatihi. Dan dalam hadis ini, hadis Anas bin Malik ini, ya, Anas bin Malik menceritakan ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbiru bi kammiha wa kaifiha. Maka mereka pun dikasih tahu oleh istri Nabi tentang bagaimana Nabi melakukan ibadah dan bagaimana tata cara Nabi beribadah. Nabi kalau beribadah itu bukan orang yang berlebihan. Ya. Tidak berlebihan. Tidak seperti kita. Contoh ya, dalam pelaksanaan ibadah umroh. Di antara sunnah ketika kita memulai untuk tawaf, yaitu kita disunnahkan untuk mencium dan memegang Hajar Aswad. Mencium dan memegang Hajar Aswad. Tetapi kalau tidak mampu, maka kita hanya bisa memberikan isyarat dengan melambaikan tangan kita untuk memulai tawaf itu. Nah, kita tidak perlu untuk membebani diri kita harus menembus jutaan manusia, ribuan manusia untuk memegang Hajar Aswad tersebut, sehingga itu akan memberatkan diri kita. Ustadz, saya mampu. Oke, kita katakan mampu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ketika kita sulit untuk melakukan hal tersebut, lalu kita memaksakan diri, ibadah itu bukan bernilai pahala, tapi justru bernilai dosa. Karena di situ ada takallufnya, berlebih-lebihannya. Itu tidak boleh jamaah sekalian. Tidak diperbolehkan. Makanya antum kalau buka fatwa-fatwa para ulama, tidak pernah para ulama itu mengatakan, kalau sekiranya kalian mampu menerobos, untuk menerobos hal tersebut, ya meskipun harus menyakiti orang lain, maka silakan. Tidak pernah disebutkan demikian. Kita diambil perkara yang paling mudah. Sudah kalau nggak bisa pegang, nggak bisa cium, kasih isyarat dari jauh. Sudah cukup seperti itu. Tidak perlu harus berlebih-lebihan. Sama seperti berwudu. Kita kalau berwudu itu ya, padahal berwudu itu Nabi SAW itu mandi dengan air seperti ini. Tapi kalau kita orang Indonesia kalau nggak biur itu nggak mantep, nggak mancep gitu kan, nggak marem pokoknya itu. Ya, andai kata itu kita bisa buat kolam, kita buat kolam masuk gitu. Nah, kita berwudu pakai air segini itu bisa. Tapi nggak buka keran.
Ketemu sama orang timur sana, orang Papua sana. Sumber air terlihat itu kan. Kalau kita membuang air, kalau orang sana melihat air dibuang-buang, air dibuang-buang. Subhanallah. Ya. Tak boleh kita berlebih-lebihan dalam kita melaksanakan ibadah. Apalagi sampai mengganggu orang lain, mendolimi orang lain dalam ibadah. Itu nggak boleh. Saya berapa kali lihat ada orang ingin mempraktekkan sunnah Nabi, takbir. Saya berapa kali kena itu. Akhirnya saya kena sikut di sini saya itu. Allah, ya Allah. Ini kalau bukan jadi ustadz mungkin sudah marah. Jadi ustadz harus sabar. Kena sikut deh. Nggak kita takbir, nggak pas lagi sujud, kena juga. Ya, terlalu takalluf, berlebihan itu nggak boleh. Mendolimi orang itu nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Mendolimi orang ketika beribadah itu tidak. Ya. Itu masuk ke dalam kategori takalluf. Taib. Kemudian dikatakan di sini, ketika mereka itu sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya, seolah-olah mereka menganggap itu adalah perkara yang kecil. Lalu mereka pun berazam. Ini namanya azam jamaah sekalian. Ketika mereka mengatakan, adapun aku akan melakukan sholat semalam hari, semalam suntuk, tidak akan pernah tidur. Itu namanya azam. Dan masuk ke dalam kategori dia bernadar. Tapi nadar yang keliru, yang nggak boleh. Ya. Makanya seorang itu kalau bernadar dalam rangka untuk bermaksiat, dia tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Dan ketika dia meninggalkannya, dia tidak perlu membayar kafarat. Nadar yang diniatkan untuk bermaksiat kepada Allah itu tidak boleh ditunaikan dan tidak perlu membayar kafarat. Cukup dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu harus membayar berpuasa, tidak perlu harus menggantinya dengan bersedekah kepada fakir miskin, tidak perlu. Karena itu bermaksiat kepada Allah. Berbeda kalau nadar itu adalah nadar ibadah yang tidak kita tunaikan, maka kita harus membayar kafarat. Nah, 3 orang ini demikian. Dia bernadar, tetapi nadarnya salah karena menyelisih sunnah. Makanya ketika Nabi SAW mendengar hal tersebut, maka langsung Nabi SAW menegur mereka dengan mengatakan, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan benar, ketika Nabi mengatakan demikian bukan berarti Nabi membanggakan diri, tapi memang benar Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Ketakwaan kita tidak bisa menandingi ketakwaannya Nabi SAW. Ya. Manusia yang paling bertakwa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kalau ingin melihat bagaimana ketakwaan Nabi, lihatlah bagaimana Al-Quran itu. Al-Quran itu semuanya dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan pasti dipraktekkan oleh Nabi. Contoh, Nabi adalah di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah memberikan maaf. Nabi terkenal sebagai orang yang suka memaafkan. Termasuk kepada orang-orang yang memerangi beliau, kepada orang-orang yang mengusir beliau ketika beliau berdakwah, dimaafkan sama Nabi SAW. Ketika pergi ke Taif, pergi ke Taif. Kalau orang Indonesia bukan bilang Taif, Taif katanya. Ketika pergi ke Taif dalam rangka untuk berdakwah, sampai di sana Nabi diusir, dilempar, berdarah Nabi SAW. Sehingga di sebuah pohon kurma istirahat sejenak untuk sekedar melepaskan lelah, datang malaikat Jibril dengan malaikat Aksyabain menawarkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, aku punya 2 gunung. Gimana kalau gunung itu aku timpakan kepada masyarakat Taif karena mereka tidak mau menerima dakwahmu? Apa jawaban Nabi SAW? La, innahum qaumun tajhalun. Mereka itu kaum yang jahil, mereka tidak ngerti. Ya. Aku memaafkan mereka. Bahkan Nabi mendoakan mereka dengan mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wala yusyriku bi syai'a. Tapi aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah. Dan benar, doa Nabi SAW terbukti. Keluar dari orang-orang Taif, orang-orang yang membela Islam,
menegakkan panji-panji Islam, berdakwah tidak hanya dengan harta tapi dengan jiwa dan raga mereka, membantu Islam ini tegak di atas muka bumi ini. Itu berawal dari mana? Dari maafnya Nabi SAW kepada mereka. Nabi mendoakan mereka. Makanya kata para ulama, andai kata seseorang yang mempelajari tentang sirah Nabi SAW, benar-benar dia mempelajari dengan hati. Dia menghadirkan hatinya, dia ingin mengetahui tentang bagaimana sosok Muhammad itu. Bohong kalau dia itu tidak memeluk agama Islam. Bohong. Namun nyatanya banyak orang yang belajar sirah. Kenapa tidak tergugah jiwanya untuk mengikuti Nabi SAW? Karena ketika dia mempelajari sirah itu, dia tidak menghadirkan hati dan jiwanya. Dia hanya menghadirkan keinginannya untuk tahu semata, bukan hati dan jiwanya. Orang kafir mengakui manusia yang memiliki pengaruh yang besar di atas muka bumi ini adalah Muhammad. Tapi banyak di antara kaum muslimin tidak mau mengikuti nabinya. Tapi kalau ditanya, pengikut Muhammad, oh pengikut Muhammad. Ditanya tentang siapa istrinya, sebutkan nama anaknya, nama lengkap dari nabi kita, bagaimana dakwanya, tidak ditahu. Tapi coba tanya artis-artis luar negeri sana, apalagi artis-artis Korea sana, ngerti dia. Sampai bahkan diikuti gaya berbicara dan gesturnya. Ketemu sama orang sarangyo gitu kan, ya. Terus diikuti pakai tanda gini-gini, ini apa gini-gini, fulus teh. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus gitu. Bapak-bapak nggak bawa fulus ke rumah, itu istri bisa buat ibu bapak mampus ya. Tapi nabinya tidak tahu. Apalagi berbicara tentang sunnahnya. Padahal kewajiban mengikuti sunnah itu hukumnya wajib. Antum cari dalil di dalam Al-Quran. Terlalu banyak dalil yang menyuruh kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW. Mana contohnya Ustaz? Ayat yang sering kita baca. Dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswah, suri toladan yang baik. Apa maksudnya ayat itu? Ayat itu menjelaskan tentang bukan hanya seorang itu mengaku dia cinta kepada Nabi, mengaku dia mengikuti Nabi, bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Diwujudkan dalam ibadah solatnya, diwujudkan dalam ibadah puasanya, diwujudkan dalam ibadah zakatnya, dalam ibadah hajinya, dalam ibadah umrohnya, dalam segala aspek kehidupan dia harus mencontoh Nabi SAW. Bahkan Anas bin Malik 10 tahun mengikuti Nabi. Anas mengatakan, aku itu tidak suka makan labu. Labu kuning itu loh. Nabi itu suka makan labu kuning. Labu apa namanya? Nah, itulah pokoknya. Yang sering dipakai sama Putri Cinderella itu. Ya toh? Labu kuning itu. Bijinya dibuat kuaci, buat kuaci. Buat apa? Kacang kan? Kuaci ya. Kuaci atau kacang? Itu kalau pas lebaran itu ramai itu rumah itu pakai kayak gitu tuh. Kalau saya nggak makan itunya, saya cuma mengisap garamnya. Karena ada rasa asinnya itu kan. Ya, jadi makan itu tuh ya tidak mengenyangkan. Tapi senang gitu loh ya. Anas bin Malik tuh tidak suka makan labu. Gak senang dia makan labu. Tapi kata Anas, semenjak aku melihat Nabi makan labu, dia suka makan labu, aku ikut makan labu. Padahal makan labu nggak juga masuk surga, tidak makan labu juga tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka, nggak masuk surga makan labu itu. Tapi bagaimana para sahabat ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi. Bahkan dalam perkara yang sifatnya mubah mereka mengikuti Nabi. Bandingkan dengan orang di zaman sekarang. Jangankan dalam perkara mubah, dalam perkara itu adalah sunnah,
Mereka selalu menjawab dengan mengatakan, Ustadz, itu kan sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berarti ketika orang mengatakan demikian, dia belum meresapi yang dimaksudkan dengan mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasul itu bukan kita pilih-pilih, ini wajib, ini sunnah, bukan. Oke lah kita mencukupkan diri kita dengan ibadah yang wajib. Pertanyaannya, apakah kita yakin ibadah wajib yang kita kerjakan kita bisa meraih pahala 100% tanpa ada kekurangan? Itulah pentingnya sunnah itu. Ketika ada kekurangan dari yang wajib, Allah menutupnya dengan ibadah sunnah. Tidak semua orang berdiri di shaf awal keluar dari Masjid Al-Kautsar membawa pulang pahala 27 derajat. Tidak semua. Antum kira semua sama? Apakah semua orang yang duduk di shaf awal ketika khutbah Jumat mereka keluar membawa pahala Jumat dan membawa pahala unta semua? Semua. Nggak semua aja. Niat manusia itu berbeda-beda ketika beribadah. Ada yang niatnya lillahi ta'ala, ada yang niatnya karena manusia. Banyak yang berniat karena manusia. Ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Apalagi sekarang potensi orang untuk memperlihatkan amal itu dengan sangat mudah sekarang itu. Cekrek. Upload. Alhamdulillah meskipun hari panas aku tetap berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat. Terima kasih ya Allah. Itu berapa kali saya dapat jamaah saya kayak gitu, saya tegur. Saya tegur. Buat apa saya bilang? Untuk apa? Harta sudah dikeluarkan banyak. Sampai di sana hanya dapat foto. Sudah gitu fotonya itu lebih bagus antum foto di Malang sana itu. Serius. Hijau. Atau foto di Saudi itu warnanya kuning. Kuning yang keoren-orenan itu lah. Itulah pentingnya sunnah itu. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Toiblah, tidak apa-apa itu ibadah sunnah. Tapi kan terkadang kita suka lupa. Ternyata ibadah-ibadah sunnah itu perkara yang sangat penting untuk menutupi kekurangan ibadah yang wajib. Toib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita hirsus syababis sahaba ala mutaba'atin nabi. Semangat sahabat-sahabat yang muda. Jadi yang bertanya 3 orang ini itu sahabat yang masih muda. Biasalah jiwa-jiwa muda itu antum tahu lah. Darah muda, darah yang berapi-api. Itu darah muda itu. Semangatnya luar biasa tinggi. Makanya orang-orang khawarij, orang-orang teroris itu kenapa mereka merekrut para pemuda? Karena mereka memiliki jiwa yang semangat dan labil. Sedikit dikasih bensin itu sudah langsung berkobar. Antum pernah lihat gak orang khawarij itu sebe-sebe kayak antum, Mbak? Tua-tua kayak antum itu. Nah, orang-orang muda semua. Orang-orang teroris itu yang ngebom-ngebom itu orang muda semua. Yang memiliki giro, semangat dakwah itu yang tinggi, tapi tidak punya ilmu. Makanya mereka direkrut. Karena mereka punya semangat. Nah ini kayak gini nih para sahabat ini. Jadi agama itu bukan hanya sekedar bermodalkan semangat, bukan. Agama itu ilmu. Makanya kata para ulama tafsir, apa sih makna Allah menurunkan surat yang pertama itu Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa Allah menurunkan yang pertama kali itu Iqra, bacalah. Kita disuruh belajar dulu sebelum beramal. Belajar dulu. Karena ilmu itu pondasi. Untuk membangun amal itu butuh ilmu. Tidak bisa seorang itu beramal tanpa ilmu. Yang ada ketika seorang beramal tanpa ilmu, bukan kebaikan yang dia dapatkan, kerusakan.
Dia menciptakan kerusakan. Contoh, di zaman Imam Malik, ada orang bertanya, ya Imam Malik, mikotnya penduduk kota Madinah kalau mau pergi haji umroh dari mana? Dari Dzul Hulaifah, kata Imam Malik. Kata orang ini, ya udah aku ngambil mikot dari Masjid Nabawi. Jangan. Nabi menganjurkan kita dari Dzul Hulaifah, bukan dari Masjid Nabawi. Ketika kamu mengambil mikot dari Masjid Nabawi, berarti kamu telah menyelisihi sunnah, menyelisih tuntunan Nabi. Karena Nabi mengajarkan kepada kita itu dari Dzul Hulaifah. Dari situ disuruh. Kata para ulama ketika menyebutkan pelajaran dari kisah Imam Malik itu, bisa jadi orang ini melakukan hal tersebut karena jahil. Karena dia tidak punya ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan al ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu itu pangkal segala kebaikan, sementara kejahilan, kebodohan itu pangkal dari segala kerusakan. Kalau orang sudah punya ilmu, apalagi dia ilmu yang bermanfaat, dia akan selalu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan-jalan kebaikan. Fahadainahun najdain. Kami berikan manusia itu dua jalan. Ya. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Bagaimana cara bisa membedakan mana itu jalan kebaikan dan keburukan? Itu dengan ilmu. Makanya Nabi SAW yang beliau minta kepada Allah pertama itu adalah Rabbi zidni ilma. Dalam doa yang sering dibaca setiap subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu. Karena ilmu itu segala kebaikan. Kenapa Allah mencela orang-orang Nasrani? Karena beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Antum ingat kisah dari pembunuh 100 nyawa? Orang yang membunuh 100 orang, sebelumnya kan 99. Dia ingin tobat, tanya sama ahli ibadah tidak punya ilmu. Saya masih bisa tobat nggak? Kata dia nggak bisa, kamu terlalu banyak bunuh orang. Kalap, ditebas sama dia. Ditebas genap 100. Ketika disebutkan oleh para ulama, kenapa orang ini ditebas oleh pembunuh tadi? Ya, karena dia berfatwa tanpa ilmu. Andai kata dia berfatwa dengan ilmu, tidak mungkin kena tebas. Dipotong lehernya. Gara-gara dia berfatwa tanpa ilmu. Coba kalau dia berfatwa dengan ilmu, tidak mungkin kena potong dia itu. Pasti akan beda cerita. Dari situlah para ulama menjelaskan bahaya orang tidak punya ilmu itu bahaya, rusak ibadahnya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, antum duduk di majelis ilmu, antum kajian, antum mempelajari tentang sunnah. Kalau tidak ada kajian, antum baca di rumah, beli bukunya, ya, belajar. Sebagaimana nasihat dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari lahir sampai mati. Ya, itu nuntut ilmu itu. Ya. Ustaz, saya sudah uzur Ustaz. Apakah saya sudah tidak menuntut ilmu? Nuntut ilmu. Mau paham gak paham, duduk dulu di majelis ilmu. Urusan paham belakangan. Sambil kita berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah memberikan kita taufik untuk memahami apa yang disampaikan oleh ustaz kita. Kalau gak paham, bertanya. Jangan diam. Ya, kalau nggak ada paham sesuatu itu bertanya, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ahlinya, ya. Supaya itu menghilangkan keraguan-raguan dan was-was dalam diri kita. Jadi semangat itu boleh, karena memang Imam Syafi'i pernah mengatakan semangat itu salah satu 6 bekal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa meraih ilmu ini kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan satu persatu perkara tersebut. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, dzaka. Orang belajar itu harus punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bisa diminta sama Allah. Yang kedua, hirsun, semangat. Butuh semangat belajar itu. Ya. Kadang memang akan ada masa di mana kita down turun, tapi harus langsung naik lagi. Boleh kita mungkin ada rasa malasnya sedikit, tapi ketika sudah malas itu langsung dia dinaikkan lagi semangatnya itu. Maka disitulah pentingnya teman itu untuk memompa semangat kita, memotivasi kita.
supaya kita semangat di dalam beribadah kepada Allah. Terutama teman yang paling baik itu adalah istri kita. Makanya istri atau suami, jadilah pasangan yang baik untuk pasangannya. Saling memotivasi, bukan hanya dalam urusan dunia. Bukan hanya suaminya dimotivasi, ayo pak semangat kerja, tambah lemburnya, biar bisa cepat beli rumah. Bukan cuma itu. Iya. Akhirnya nanti, wis lah tak zuatra. Bukan itu. Motivasi dalam beribadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, rahimahullahu rajulan wa rahimahullahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki dan wanita. Qama minal lail. Bangun di malam hari. Summa shalla. Kemudian dia salat. Fa'aiqadha ahlaha. Dia membangunkan keluarganya. Wa in abad faruhisat fi wajhil ma. Kalau keduanya enggan, misalkan suami bangun istrinya enggan untuk bangun, maka ambil air dipercikan, bukan satu ember disiram. Repot itu. Yang ada bukan jadi sholat, kelahi. Ya. Perang dunia sebelum subuh. Percikan air. Bayangkan Nabi mendoakan rahmat bagi orang-orang seperti itu. Artinya memotivasi untuk saling beribadah. Memotivasi, ayo semangat. Ketika melihat istrinya lagi down, padahal sudah sering ikut kajian, ayo bu semangat untuk ikut kajian. Bila perlu suami mengantar. Ada nih. Ada pawang waktu di sini. Tolong diberhentikan waktunya. Belum ada ya? Kok lama ya? Jadi butuh di situ kita saling menasihati, semangat. Kemudian yang keberapa tadi itu? Nasihat Imam Syafi'i itu. Yang ketiga ya. Yang ketiga, wabulghatun, bekal. Yang keempat itu wajtihad, bersungguh-sungguh. Di antara bentuk kesungguhan menuntut ilmu itu adalah dengan kita benar-benar memperhatikan, kita memahami. Ya. Semangat, kecerdasan, bekal. Bekal itu fulus. Ya, menuntut ilmu itu harus dengan bekal. Yang keempat itu sungguh-sungguh. Yang kelima wasuhbatul ustad, yaitu dengan bimbingan ustadznya, dengan dai, ada dai yang mengajarkan, ada guru. Sedangkan yang keenam itu adalah watuluz zaman, sepanjang usia. Jadi selama usia masih ada, saat itu kita harus terus belajar. Ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Annal ibrata bil kaif la bil kami. Ibadah itu bukan hanya sekedar masalah kuantitas, tapi yang paling utama kualitas. Kualitas. Bukan sekedar jumlah, tapi yang harus diperhatikan sesuai dengan sunnah atau enggak. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Ya. Ada orang sholat subuh ikhlas tapi 4 rakaat. Diterima atau enggak? Ya enggak. Adzan? Oh, belum. Sopo sing azan iki? Ya. Sholat subuh 4 rakaat, ya enggak diterima. Ya. Jadi kualitasnya, dan kualitas itu mengacu kepada mengikuti sunnah. Nah, ini baru benar. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian pelajaran berikutnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita annal istihsan al-aqli lil amali la yusayyiruhu masyru'an illa bitakriri syara'. Ini penting. Menganggap baik satu amalan bukan berdasarkan dalil itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Karena terkadang kita ya suka menganggap sesuatu kan yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Maka saya bawakan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan begini, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusiba." Banyak orang dia menganggap baik satu hal, tapi karena dia tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dia tidak diterima. Seperti contoh tadi, antum sholat 4 rakaat subuh, baik atau enggak? Baik. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 4? Biar tidak ada yang ngantuk gitu kan? Biar lebih mantap. Karena dalam urusan agama itu bukan perasaan. Antum tidak boleh bermain perasaan dalam agama itu. Agama itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Makanya standar beragama itu kata Ali bin Abi Thalib. Dan ini dijadikan sebagai kaidah penting di dalam kita menetapkan satu amalan. Kata beliau, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalal hufain aula bil massi min a'la." Andai kata agama itu pakai perasaan, pakai akal, ya menganggap baik sesuatu, yang penting menurut saya baik itu. Andai kata seperti itu agama itu, niscaya bagian bawah sepatu itu ketika kita berwudu itu lebih utama untuk dibasuh daripada bagian atas. Antum kalau menggunakan sepatu sebelumnya sudah berwudu pakai sepatu lalu batal Pak, lalu berwudu, tidak perlu dilepas sepatunya, berwudu seperti biasa. Ketika antum membasuh kaki cukup mengulas bagian atas itu sudah dikatakan berwudu sempurna, selesai antum sholat setelah itu. Tapi pertanyaan saya, yang kotor bagian atas bagian bawah? Kenapa yang diusah bagian atas? Hah? Antum buang angin, harusnya yang antum cuci itu bagian keluar
Kenapa antum berwudu dari awal? Kan tidak masuk itu kalau logika itu. Bukan seperti itu agama itu. Dalil. Agama itu apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan. Makanya coba lihat kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking ittibanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Andai kata ada orang mengatakan tembok ini warna putih. Dan memang dia warna putih. Tetapi Nabi mengatakan tembok itu hitam. Padahal warnanya putih. Aku akan katakan tembok itu putih dan aku dustakan mataku meskipun itu warnanya putih. Karena saking ittibanya kepada Nabi SAW. Itu namanya mengikuti sunnah. Sekarang kalau saya katakan tembok itu hitam padahal putih, antum percaya atau enggak? Kayak kan? Oh putih Ustaz. Oh Ustaz ini bahaya. Gak usah ngisi kajian di Al-Kausar sudah. Abu Bakar tuh begitu. Abu Bakar tuh sampai segitu tingkatan dia percaya kepada sunnah Nabi SAW. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi yang ngomong percaya. Kalau kita enggak. So masih ngomong. Oh dia 99% meragukan. 1%-nya bohong. Oh enggak ada bener nih. Enggak ada bener nih. Oh repot kalau seperti ini. Abu Bakar itu ngomong. Kalau Nabi yang Muhammad ngomong percaya. Tapi kalau yang lain. Makanya ketika Abu Bakar diganggu sama sahabat yang lainnya seperti sama Umar bertikai. Umar pernah bertikai sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minta maaf tapi tidak dimaafkan sama Umar. Datang ke Rasul SAW bilang, ya Rasulullah Umar tidak maafkan aku padahal aku sudah minta maaf. Marah Nabi itu. Mukanya merah. Memanggil Umar. Langsung mengatakan kepada para sahabat yang ada yang duduk itu, jangan ganggu sahabatku ini. Di mana kalian dulu? Ketika aku mengatakan ini Islam, ini wahyu, ini risalah. Siapa yang percaya pertama kali kepada aku? Abu Bakar. Kalian di mana? Mengejek aku, mencela aku, mengusir aku. Apalagi Umar. Umar sebelumnya itu menyiksa orang-orang yang masuk Islam sampai Allah memberikan hidayah. Tapi Abu Bakar dia tidak pernah mengatakan tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad mengajak dia masuk Islam, langsung dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Kalau kita coba saya pelajari dulu proposalnya. Ki menguntungkan atau enggak? Kalau kita gitu, Abu Bakar enggak. Maka ada usah heran. Kenapa Abu Bakar itu manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya. Jadi jangan menganggap baik satu urusan kecuali ada dalilnya. Makanya jenengan itu bertanya, kalau ada satu amalan, satu ibadah di-share kepada antum dan antum ragu, tanya aja. Dalilnya mana? Disyariatkan atau enggak? Kalau enggak usah lakukan. Begitu agama itu. Tapi kan baik. Ya, tidak semua perkara yang baik itu bisa didasarkan sebagai urusan agama. Ya. Tidak semua. Sekarang nih coba antum azan ketika sholat Idul Fitri, antum berani nggak? Saya tantang antum ini. Azan itu ibadah yang agung loh ya. Antum azan pas sholat Idul Fitri sama qomat, antum berani? Itu baik loh. Kan baik Ustaz. Iya, antum berani nggak? Nggak berani. Karena tidak pernah dicontohkan sama Nabi SAW. Karena setiap ibadah itu ada contohnya, ada sunnahnya. Maka jangan keluar dari koridor sunnah. Apa itu apa Nabi lakukan? Kalau Nabi sudah mengatakan sami'na, gitu aja. Yang terakhir, karena saya lihat sudah memberikan kode, Ustaz segera. Kemudian yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yaitu kewajiban kita untuk terus mencontoh Nabi SAW. Wajib hukumnya. Dalilnya mana sih? Yaitu tadi surat Al-Ahzab. Antum kalau kurang dalilnya tuh surat Al-Hasyr ayat 7. Ya, itu kewajiban mengikuti sunnah salah satunya. Yang berikutnya di antara dalilnya Ali Imran ayat 31.
itu wajib mengikuti sunnah. Satu saja ayat itu sudah cukup sebenarnya menjelaskan kewajiban mengikuti sunnah. Apalagi kita bawakan dari ribuan dalil yang menjelaskan wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah sekalian, ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.